hormati Executive Chairman dan pendiri Denpasken, Bapak Antonio S. Mulyadi. Demikian pula Presiden Direktur PT Denpasken Pasifik, Bapak Imade Dharma Wijaya. Demikian pula mantan Kepala Badan POM Imade Bungkus, ya, Ibu Konstantina Apoteker. Demikian pula bidang pangan Ibu Eli beserta Pak Direkturnya hadir semua. Tentu ini merupakan kebahagiaan bagi kami di Badan Pengawas Obat dan Makanan karena bisa secara spesifik bisa berkunjung ke wilayah kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kita memahami ada ratusan ribu industri yang merupakan stakeholder dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan kalau kita berbicara industri tadi, kemudian dimasukkan dengan konteks yang lebih spesifik, kontribusi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan, dalam penjaminan, dan dalam konteks bagaimana adalah rupiah mendekati 6.000 triliun rupiah. Jadi dengan demikian sekarang saya mengerti kenapa Bapak Presiden Prabowo mengusulkan saya menjadi kepala Badan POM. Mungkin ada aspek-aspek spesifik. Nah, instruksi Presiden nomor 3 tahun 2011. Dari semua aspek itu menggambarkan bahwa dibutuhkan oleh manusia Indonesia. Nah, dalam konteks itulah maka kedatangan kami di sini tentu bagian dari kunjungan kerja secara spesifik karena Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan jaminan terhadap apa yang disebut dengan awalnya dari good manufacturing practice atau cara pembuatan pangan olahan baik atau cara pembuatan obat atau cara pembuatan yang spesifik. Itu yang menjamin mengeluarkan sertifikatnya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang disebutkan tadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Yang saya hormati juga Ibu Dokter Apoteker Ibu Elin Herlina. Yang saya hormati Ibu Cynthia Ramadhani. Jadi itu tahun 1953. Nah, lalu tahun 1994 dalam rangka memperkuat juga good corporate governance dan juga permodalan dan sebagainya, kita melakukan aktivitas go public tahun 1994. Jadi kita melakukan restrukturisasi seluruh kegiatan usaha di bidang consumer goods, farmasi, kosmetika. Waktu itu belum ada dairy nutritional, Pak, tahun 94, ya, dan juga distribusi yang masih ada. Kita akan membangun SPTG bekerja sama dengan PGN, dan saya mohon juga bantuan dari pihak Badan POM untuk berperan serta Pak Taruna dalam hal memastikan mutu, memastikan safety dan hal-hal lain. Nah, dari situ ini kedatangannya untuk memastikan apa yang dijalankan sudah terjadi sesuai mana mestinya. Hubungannya dengan makan bergizi gratis, program utamanya Bapak Presiden, kita tahu 80% dari data yang kita miliki, dari artinya dari 100% yang ada anak kelahiran itu ada 80% bermasalah. 80% bermasalah itu terbagi atas 21,6% mengalami stunting, terus tambah 40%-nya juga menderita micronutrition yang disebut dengan defisiensi, misalnya kekurangan ferrum, anemia, dan sebagainya. Nah, terus tambah 20%-nya mengalami over.
food atau overnutrisi, kelebihan nutrisi. Jadi hanya ada 20%. Jadi dengan demikian ini bisa menjadi bahaya bagi kita. Oleh karena itu kita ingin memastikan, kita ingin mensupport habis program makan bergizi gratis. Program utamanya Bapak Presiden. Nah, dalam konteks itu, kalau hanya pemerintah yang menjalankan berdasarkan APBN, tentu sementara ada sumber lain yang bisa didapatkan lewat industri atau yang memberikan masyarakat yang mampu partisipasi rakyat. Misalnya perusahaan-perusahaan kita kan berdasarkan aturan juga kan skema pembiayaan makan bergizi gratis itu kan macam-macam. Ada dari anggaran negara, ada dari partisipasi masyarakat yang kurang lebih diatur dalam peraturan tersebut ada 30% partisipasi masyarakat. Nah, kita memiliki banyak industri pangan. Nah, kami ingin mempromosikan bagaimana perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan ini juga berkontribusi dalam bentuk yang disebut dengan program makan bergizi gratis itu lewat jalur yang disebut dengan program gotong royong. Dan kita berharap itu bisa menjadi populer sehingga masyarakat kita khususnya yang mampu bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi. Karena kan kita berpikir sustainable program ini. Sustainable program ini kalau dari budget pemerintah kan kita paling tidak 5 tahun. Tetapi kalau dia bisa menjadi bagian gerakan masyarakat, bisa akan menjadi program sampai selamanya. Dan itu sangat sustainable, sangat penting. Saya kira dua hal itu yang membuat pentingnya kami datang ke PT Tenpos Ken Pasifik ini untuk dua hal. Saya kira terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.